Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat sore, selamat siang Pak Apri, Bu Wiwi, Sore Bapak. Bu Selamat sore. Yani, Pak Fajar. Selamat sore Bapak. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Saya juga sehat. Alhamdulillah teman-teman. Semoga semua sehat semuanya. Terima kasih ya Pak sudah ngoyak-ngoyak tugas. Yes, penggawainya oyak-oyak memang. Nah, kalau enggak dioyak-oyak. Ya, Saya lama nggak dioyak ya Pak. Memang pekerjaannya mengingatkan kita ya, seperti Bapak Ibu mengingatkan CGP kan ya harus mengingatkan terus. Ayo terus, semangat terus ya gitu. Soalnya saya udah lama nggak dioyak-oyak Pak. Setelah ini masih 6 orang. Nah, saya tak WA teman-teman saya yang di kota. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita pertemuan Rukol yang ketiga kalinya Bapak Ibu ya, pada modul 3.3 ini. Yang terakhir ya mungkin terakhir untuk Menteri Nadiem ini. Karena ya moga saja angkatan 12 nanti tetap jalan Bapak Ibu ya, karena ini ada angkatan 12. Bapak Ibu, tentunya di dalam pembelajaran sehari-hari Bapak Ibu sudah terbiasa memandu rekan-rekan CGP reguler. Akan tetapi karena Bapak Ibu tidak berangkat dari CGP reguler, tapi mungkin dari PP langsung fasil, sehingga pada saat ini mendapat kesempatan mengikuti PGP untuk CGP rekognisi. Lalu Bapak Ibu, kita sudah sampai pada Rukol modul 3.3 dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Untuk materinya adalah untuk paket modul 1-nya pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Untuk modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Tentunya ini nanti mereview modul 3.1, 3.2 dan juga kita akan mendalami 3.3. Untuk capaian umum Bapak Ibu, namun sebelumnya untuk saya menyampaikan identitas modul ini supaya perjalanan materi kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk menyampaikan capaian umum dari modul ini adalah agar Bapak Ibu nanti mampu mempraktekkan tahapan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Yang kedua adalah Bapak Ibu nanti mampu mengembangkan kepemimpinan murid melalui berbagai cara. Untuk capaian khusus modul ini adalah Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menunjukkan keterampilan menganalisa data untuk menentukan berbagai masalah dan kebutuhan di sekolahnya. Yang kedua, Bapak Ibu nanti mampu menunjukkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk program dan strategi, memilih bentuk program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan, aspek-aspek dalam pengembangan program, nanti format dan durasi kerja akan Bapak Ibu kerjakan dalam tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu mampu menerapkan tahapan pengelolaan program yang efektif dan berdampak, serta mengevaluasi praktik yang selama ini dijalankan di sekolah. Yang keempat, Bapak Ibu nanti mampu memahami analisis manajemen risiko dan mampu mengelola risiko menjadi sebuah potensi yang berorientasi pada pembelajaran murid. Yang kelima, mampu memahami prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi serta menerapkannya dalam pengelolaan program. Tentunya Bapak Ibu nanti akan menguatkan kembali, karena Bapak Ibu ini hasil, jadi menguatkan kembali materi 3.1, 3.2, dan 3.3. Untuk agenda kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan 10 menit, review materi 65 menit, untuk penjelasan tentang penugasan 10 menit, dan penutup 5 menit. Bapak Ibu, untuk ice breaking mungkin ada yang mau memimpin ice breaking, silakan. Raise hand. Yang sukarelawan untuk memimpin ice breaking, silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Nah, mari kita gerakkan aja, karena kita sudah seharian. Kita mulai untuk menekuk kepala ke depan. Kita hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke arah kanan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita putar ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sebaliknya ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Istirahat sejenak, mungkin pusing dan sebagainya. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin kita selama beberapa hari ini Bapak Ibu tentu dalam kesibukan yang luar biasa, karena juga harus memandu CGP reguler dan CGP juga sebagai CGP rekognisi. Saya memahami dan mohon maaf, saya selaku fasilitator pemandu kalau sering oprak-oprak Bapak Ibu ya. Mohon maaf, karena memang tugasnya ya oprak-oprak kalau bagi Bapak Ibu yang belum. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi untuk kesepakatan belajar atau komitmen belajar. Yang pertama adalah Bapak Ibu diharapkan nanti seluruh Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi mohon nanti Bapak Ibu aktif untuk berdiskusi. Mohon maaf, untuk ada yang mic-nya terbuka Bapak Ibu, ditutup ini. Mohon maaf. Oh, oke. Kayaknya Bu Aryani itu rupanya belum di. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk yang kedua, masih ada ini Bu Aryani suaranya. Di-mute. Oke. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati.
Yang ketiga, kalau ada Bapak Ibu yang berbicara, maka Bapak Ibu yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, sehingga tidak bahasa Jawanya tidak sarung manuk. Yang kelima, berpartisipasi penuh tanpa dibarengi kegiatan lain. Jadi Bapak Ibu jangan bersamaan dengan kegiatan lain. Usahakan untuk berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira dan bahagia. Ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, ini bisa kita sepakati Bapak Ibu? Siap Pak, mantap. Oke ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut untuk persiapan review materi, di mana Bapak Ibu nanti mari kita hening sejenak selama 30 menit untuk mereview kembali materi 3.1, 3.2 hingga 3.3. Membaca kembali, menguatkan kembali, sehingga kita memiliki pemahaman yang mantap. Silakan dimulai dari sekarang Bapak Ibu, mulai.
Baiklah Bapak Ibu, sudah selesai. Maka sekarang silakan ke kolom chat, itu ada link Padlet, silakan diisi Bapak Ibu. Waktunya 10 menit untuk mengisi Padlet dari sekarang. Silakan mulai Bapak Ibu. Yaitu dengan cara klik tanda plus atau tanda tambah di bawahnya itu, ya. Jangan membuat Padlet baru. Jadi klik tanda plus di bawah pertanyaan, jangan klik tanda plus di kanan bawah laptop, ya. Jadi, tapi klik tanda plus atau tanda tambah di bawah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Bu Irma Yulianti merasa senang dapat menambah insight terkait modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Pak Fajar Triwibowo, ini perasaan saya setelah mempelajari kita modul dalam paket 3 adalah saya merasa senang dan bersyukur karena tambah ilmu dan pengalaman baru. Terus kalau Bu Wiwi, setelah mempelajari modul ini, saya merasa senang dan tercerahkan terkait pengembangan kompetensi sebagai pemimpin, mulai dari bagaimana cara mengambil keputusan terbaik, kemudian memetakan aset sekolah maupun lingkungan sehingga dapat menyusun program yang berdampak pada murid berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Ini yang Grace Pigen ini siapa ya? Merasa senang menambah wawasan dalam pengambilan. Saya itu Pak, salah klik nama itu. Kok bisa gitu nama saya? Pak Abri Pak, nanti saya edit itu. Pak Abri ya? Iya anjir Pak. Oke ya Pak Abri. Jadi lucu. Merasa senang dan menambah wawasan dalam pengambilan keputusan
bagaimana memimpin dalam pengelolaan sumber daya dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Oke, luar biasa. Alhamdulillah semuanya senang ini karena kita mendapat ilmu baru dan tentunya kalau Bapak Ibu selalu membaca maka materi semakin mantap ini tentang pengambilan keputusan ini. Apalagi kalau sudah ketemu dilema etika dan bujukan moral ya, Bapak Ibu ya. Ada pola individu melawan kelompok, ada ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, ada kebenaran lawan kesetiaan, ada jangka pendek lawan jangka panjang. Itu semuanya harus kita kuasai Bapak Ibu karena itu adalah pola atau model atau juga bisa disebut paradigma Bapak Ibu ya. Untuk Pak Jarsko, dan saya sedang mempelajari modul 3 ini adalah menambah wawasan saya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, memimpin sebagai pengelolaan sumber daya, serta pengelolaan program yang berdampak pada murid. Luar biasa. Bu Sri Winarti telah mempelajari paket modul 3, saya merasa dapat membedakan antara kasus dilema etika atau keputusan antara benar atau salah. Saya belajar memaparkan secara lengkap 7 aset utama yang dimiliki daerah dengan dukungan data dan elaborasi. Luar biasa Bu Sri Winarti. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada lagi namanya kreatif EL ini, siapa ya? Aduh. Siapa ini? Kreatif EL ini ya? Bukan saya, Pak. bukan Pak Abri ya? Saya mau ngedit susah bener udah gitu aja. Ya. Klik opsi pilihan nama tadi. Iya, akhirnya saya enggak kenal Pak Abri. Mau saya edit nanti kalau sudah selesai saya edit ulang. Sekarang yang di nomor 2, ini ada Pak Fajar Triwibowo. Saya berkesan pada modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini mungkin aset ya Pak Fajar ya, aset itu ya, 7 aset. Tapi nanti Bapak Ibu di aset politik ini biasanya teman-teman yang bulet ini ya, biasanya. Terus ada lagi Bu Irma Yulianti. Materi yang membekas adalah 3.2. Karena dapat memetakan aset yang ada di sekolah. Luar biasa, memang penting ini Bapak Ibu ya, kita bisa mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita. Bu Wiwi, materi yang benar adalah materi 3.2. Rupa-rupanya banyak yang 3.2 ini. Ini baru Bu Arta ini, modul 3.3. Punya saya nama saya Greseon Pak, lagi nggak bisa diedit. Lucu. Iya. Ada Greseon Tigion. Nah, ini ada Pak Setiarso, materi 3.2 juga rupa-rupanya. Memang materi pada PGP ini luar biasa. Kalau kita mampu mengkoneksikan mulai dari 1.1 menjadi satu kesatuan, luar biasa Pak, betul, luar biasa. Ini kita menginjak, coba kita lihat di pertanyaan yang ketiga. Dalam modul 3.1, 3.2, dan 3.3, materi mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami mengapa? Nah, ini rupa-rupanya juga dominasi 3.1 ini. Karena membedakan dilema etika dan bujukan moral mungkin ya Bapak Ibu ya. Dilema etika dan bujukan moral. Ya, jadi ya kita saling belajar Bapak Ibu, nanti berdiskusi
sehingga akan memperkuat pemahaman kita tentang modul 3.1 ini. Memang sering kita terjadi perbedaan pendapat di modul 3.1 ini. Ini ada yang 3.2. Kalau 3.2 itu yang pernah saya jumpa itu aset modal politik itu ya, yang teman-teman biasanya terjadi perdebatan itu. Kita menginjak ke yang keempat. Ini ada Bu Wiwi. Saya ingin membagikan modul 3.2 karena harapannya nanti dapat berkolaborasi bersama untuk mengembangkan program sekolah. Luar biasa Bu Wiwi. Selamat. Dan Pak Fajar juga 3.2. Ini karena banyak aset yang belum banyak diketahui padahal sangat baik untuk dimaksimalkannya. Oke. Terus Bu Erma, yang paling ingin saya bagikan adalah modul 3.3, Student Agency. Karena murid memiliki rasa ingin tahu tinggi, sehingga dapat membangun pengetahuan dan pengalaman sendiri. Terus Pak Sterso 3.2 untuk memanfaatkan aset dalam pengembangan program sekolah. Ini Pak Abri rencananya modul 3.2, sekolah harus memberdayakan aset. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Itu ada yang ingin diterapkan kepemimpinan murid, mengajak murid mengelola podcast ya. Oke, luar biasa ini. Yang Pak Fajar Triwibowo sudah saya coba terapkan, yaitu menggali potensi aset yang ada dan terkait dengan sekolah. Saat ini sekolah memaksimalkan alumni yang sudah tersebar di banyak tempat dan berbagai profesi. Luar biasa. Bu Irma mengajak murid mencanangkan gelar kaya P5. P% atau P5 itu ya Bu ya? P5 rupa-rupanya itu. Bu Sri Winarti, ini pada modul 3.1 dan 3.2 telah saya bagikan kepada rekan-rekan saya. Untuk modul 3.3 belum. Nah, oke. Silakan lanjutkan Bapak Ibu, saya beri waktu 2 menit lagi untuk melengkapinya. Kurang 1 menit Bapak Ibu waktunya.
Oke, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Setelah Bapak Ibu mengisi, nanti mari kita diskusikan modul 3 ini, yaitu modul 3.1, 3.2, 3.3. Masing-masing modul dapat jatah 10 menit Bapak Ibu ya. Nanti dalam membahas setiap modul, ada 3 orang yang membagikan jawaban sendiri dari pertanyaan di PepTap. Jadi setiap modul nanti ada 3 orang Bapak Ibu ya. Tiap orang mendapat giliran berbicara 2 menit. Jadi modul 3.1 nanti ada 3 orang yang monggo siapa saja boleh raise hand. Dan setelah itu teman-teman yang lain menanggapi atau memberikan tambahan-tambahan ya. Sisa waktu yang digunakan untuk rekan JKP lainnya untuk menanggapi. Setelah itu saya akan memberi penguatan sebelum berpindah ke modul berikutnya. Jadi setiap modul 3.1, 3.2, 3.3. Silakan Bapak Ibu, dimulai dari sekarang. Siapa 3 orang pertama untuk membagikan jawaban atau membagikan pemahaman modul 3.1. Silakan Bapak Ibu 3 orang, raise hand, silakan. Pak Abriana, Bu Wiwi Indasari, kurang 1 lagi, silakan. Ayo Bu Aryani, biasanya Akas sih. Oke, kurang 1 orang, tambah 1 orang karena jatahnya 3 orang setiap modul. Saya 3.2 aja Pak. Oh gitu ya, oke yang lain Bapak Ibu. Kalau gitu sambil menunggu 1 orang, kita mulai dari Pak Abri, silakan Pak Abri. Berbagi. Terima kasih Pak Sunardi. Oke, silakan. Maaf, saya kurang mendengar, yang harus saya paparkan yang mana nih Pak? Modul 3.1 Pak. Oh, 3.1. Oke. Pak Abri, suaranya kurang jelas agak. Oh iya. Memang aduh Pak ya. Jelas Pak. Cek. Gimana suaranya Bu? Mohon tanggapan dari Pak Abri, suaranya kalau dari sini pecah-pecah itu. Memang agak pecah Pak, sinyal tempat Pak Abri ini agak susah Pak memang Pak. Oh iya. Silakan Pak Abri, semampu mungkin, semampunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas Pak Abri, jelas ini Pak Abri. Bagus ini. Saya harus teriak. Saya harus teriak ini. Oke Bang, gak apa-apa. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini sangat menarik bagi saya Pak ya. Ya setelah mempelajari dari sekian banyak modul ini yang begitu sangat menarik dan saya senang dalam mempelajari ini. Ketika kita mengambil keputusan, seorang pemimpin itu ternyata harus mempertimbangkan 3 unsur. Ini disebut dengan trilema, ya trilema. Itu antara lain mendukung murid, kemudian bertanggung jawab dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di dalam konsep-konsep dalam pengambilan modul dalam modul ini, yaitu tentang pengambilan keputusan ini, banyak membentuk pemahaman baru bagi saya Pak. Jujur, saya sudah bagaimana saya kita membaca buku mungkin sepintas saja, ternyata di dalam paket modul ini kita dalam tanda petik dipaksa untuk bisa tahu dan mengerti, kemudian mengaplikasikannya di lapangan seperti itu. Kemudian dalam pengambilan keputusan, suatu ketika nanti kita sebagai seorang pemimpin, kita harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah merupakan suatu keterampilan ya, keterampilan bagaimana kita sebagai seorang pemimpin. Jadi dalam pengambilan keputusan ya, yang selama ini mungkin kita pemimpin dalam grup, dalam apa, kita tanpa memperhatikan trilema tadi ya, ternyata kita harus banyak bersinggungan, kemudian dan dapat menyebabkan beberapa pihak mungkin merasa dirugikan, kemudian merasa tidak puas atas keputusan yang sudah kita ambil. Namun seiring berjalannya waktu, suatu ketika nanti ya, kita dalam mengambil keputusan itu diambil suatu langkah berani.
Mungkin selama ini mungkin kita tidak terampil bagaimana kita mengambil keputusan, karena kita tidak tahu kuncinya seperti apa dan antisipasinya seperti apa. Kemudian kita melempar suatu keputusan, itu ada dalam istilah namanya manajemen konflik. Bagaimana kita mengelola konflik tersebut. Jadi seperti saya katakan tadi, hal yang utama dalam kita mengambil keputusan, kita harus memperhatikan trilema. 3 unsur tadi itu sangat mutlak harus kita ketahui, yaitu bagaimana kita mendukung murid, kemudian bertanggung jawab dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya kira mungkin itu juga Pak Sunarli. Terima kasih Pak Abriansyah. J. Lanjut ke Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Bagaimana menurut Bu Wiwi? Baik, terima kasih Bapak. Suara saya jelas ya Pak? Jelas Bu, jelas Bu. Baik, jadi terkait pemahaman saya di modul 3.1 ini, seperti yang disampaikan Pak Abri tadi kurang lebih sama saja Bapak, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi pemahaman yang saya dapat di sini ternyata pengambilan keputusan itu sebenarnya memang bagian integral ya dari peran seorang pemimpin. Nah, dulu ketika di kehidupan ya di sehari-harinya ketika mengambil keputusan memang kebanyakan hanya mengandalkan musyawarah mufakat gitu. Jadi setelah mempelajari modul ini ternyata dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya harus selaras dengan nilai-nilai yang diyakini, baik itu nilai-nilai pribadi maupun nilai-nilai institusi yang semuanya itu harapannya memang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sehingga nilai-nilai kebajikan tersebut dapat menjadi fondasi pengambilan keputusan. Dan juga pengambilan keputusan itu tidak hanya sebenarnya memilih opsi terbaik, tapi juga mempertimbangkan semua dampak keputusan yang diambil terhadap setiap orang yang terlibat. Dan kemarin juga ketika berdiskusi bersama CGP reguler, banyak hal baru juga yang kita dapati dari diskusi di modul ini yang sebenarnya kasus-kasus ataupun permasalahan yang memang sering ditemui hampir di semua sekolah ketika kita merujuk kepada nilai-nilai kebajikan, insya Allah itu dapat menemukan keputusan yang terbaik untuk semuanya. Dan kemarin kami juga menyepakati bahwa memang setiap keputusan itu kita tidak ada benar dan salah, tapi kita mempertimbangkan yang mana yang resikonya paling minim untuk semua. Tentunya berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan dan juga 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan seperti itu. Karena memang kalau misalnya dijabarkan satu persatu seperti yang disampaikan di Padlet tadi juga Bapak, memang materi di 3.1 ini lumayan luar biasa menyita waktu untuk membacanya. Tapi secara umum memang kita memang harus memahami nilai-nilai kebajikan itu sendiri seperti itu, dan harus punya nih selain institusi nilai-nilai kebajikannya apa, kita sebagai pribadi juga perlu nih menyusun daftar nilai-nilai kebajikan yang kita yakini itu seperti apa, sehingga nanti keputusan yang diambil bermanfaat untuk semua dan resiko ataupun dampak buruknya di setiap orang yang terlibat itu sangat minim. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa Bu Wiwi. Lanjut ke Bu Irma, silakan Bu Irma. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Suara saya terdengar Bapak? Terdengar jelas Bu. Memang tadi Pak Abriansyah memang sayup-sayup. Katanya sinyalnya. Oke. Memang baik Bapak. Bapak. Ya, untuk modul 3.1 ini saya sangat merasa bersyukur ya Bapak. Karena selama proses belajar 3.1 dengan CGP juga, saya banyak belajar ilmu pengetahuan baru yang penting bagi tentunya seorang pembimbing pelajaran. Dan sebagai guru penggerak, tugas saya akan ada memimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, juga melatih guru lain, kemudian mempromosikan kolaborasi antar guru dan sebagainya. Nah, agar dapat melakukan tugas-tugas tersebut,
dengan baik, saya perlu punya kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan yang saya pelajari seorang guru penggerak itu kan harus punya nilai mandiri, reflektif gitu ya, kolaboratif, inovatif, dan tentu juga mendukung murid. Nah, ketika membuat keputusan seorang pemimpin itu perlu mempertimbangkan 3 unsur yang saya pelajari, ada mendukung murid, kemudian bertanggung jawab, dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan selama saya mempelajari konsep materi dari awal hingga akhir ini, saya menemukan banyak keterkaitan yang membantu saya memahami konsep tersebut dengan lebih baik dan membantu pemahaman baru bagi saya. Dan sebagai seorang pemimpin, kemampuan dalam pengambil keputusan itu sangat penting sekali, dan dalam proses pengambilan keputusan itu seringkali terdapat berbagai kepentingan yang bertabrakan tentu saja, dan dapat menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa pihak terhadap keputusan yang diambil. Nah, itu yang sangat menarik. Namun semakin sering kita membuat keputusan, maka kemampuan kita dalam mengambil keputusan yang tepat akan semakin terlatih dan fokus. Meskipun sulit ya untuk memilih untuk beberapa pilihan yang benar sebagai pemimpin, tapi kita harus mempertimbangkan 3 unsur penting dalam pengambilan keputusan, yaitu tadi mendukung murid dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal serta bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Itu Pak Sunarli, Terima kasih, luar biasa Bu Irma. Ya memang modul 3.1 ini menarik sekali ya. Mungkin ada yang menanggapi dari ketiga rekan kita ini, atau nambahi atau berbagi pengalaman, silakan. Ada? Baiklah, kalau tidak ada Bapak Ibu, memang untuk modul 3.1 ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kita awal-awalnya memang ini dasar dari pengambilan keputusan ya Bapak Ibu ya. Kita harus paham bagaimana banyak pertimbangan ya. Seperti yang saya sampaikan Ibu Irma tadi, bahwa kalau dulu kan mengambil keputusan musyawarah mufakat gitu aja ya. Tapi bukan berarti dengan adanya materi ini kita mengesampingkan musyawarah mufakat Bapak Ibu ya. Tetap untuk musyawarah mufakat tetap digunakan, akan tetapi di dalam pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin itu harus memperhatikan beberapa hal, baik itu termasuk kepentingan-kepentingan yang ada di sekitarnya, termasuk cinta kasih sayang, kebenaran, keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan. Juga harus memperhatikan di dalam materi modul 3.1 ini ada yang disebut dengan dilema etika, bujukan moral, terus di mana dilema etika ini ada individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek, jangka panjang. Nah, ini semuanya kalau kita ambil ya, memang sebagai dasar pengambilan keputusan, maka insya Allah keputusan akan lebih baik hasilnya. Makanya di situ pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan ya. Nah, memang di dalam materi ini itu berbagai pendapat ya. Ada yang memang kesulitan di dalam dilema etika itu. Kalau bujukan moral jelas salah benar, tapi kalau dilema etika itu kadang-kadang kita harus mencari opsi lain. Nah, opsi lain. Inilah yang disebut dengan opsi trilema. Jadi kita harus inovasi, inovatif, kreatif, sehingga keputusan itu atau keputusan yang kita ambil itu mampu atau merupakan kompromi dari dua aspek dari dilema etika. Jadi karena memang di dalam pengambilan keputusan itu kita harus berpijak pada mungkin demi kebaikan orang banyak, mungkin juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam diri kita, dan juga mungkin melakukan apa yang Bapak Ibu harapkan orang lain agar bisa memberikan sesuatu kepada kita.
Makanya kita harus betul-betul memperhatikan di mana tentunya dilema etika ini menjadi bahan yang lebih perlu kita perbaiki pemahaman kita, karena memang harus kita pelajari secara detail, karena memang materi untuk 3.1 ini dasar dari pengambilan keputusan, di mana nanti di modul 3.2 itu mengenai aset ya. Terus yang 3.3 itu mengenai program yang berdampak pada murid. Nah, hal-hal inilah di dalam pengambilan keputusan tentunya kita juga harus banyak berpikir apakah kita menggunakan berpikir berbasis hasil akhir atau berbasis peraturan atau juga berbasis rasa peduli. Itu memang harus kita kuatkan semuanya. Mari kita baca kembali pada modul sehingga kita lebih memahami bagaimana kita bisa di dalam mengambil keputusan, termasuk di dalam menguji keputusan itu. Contoh mungkin dalam menguji itu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua mungkin memerlukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Mungkin mari kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Mungkin diuji benar atau salah. Nah, diuji benar atau salah ini ada uji legal, ada uji regulasi, ada uji intuisi, ada uji publikasi, dan ada uji panutan. Tentunya ini semuanya harus kita pelajari. Karena materi ini memang sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita dalami, termasuk di dalam pengujian paradigma benar lawan benar ya. Ada melakukan prinsip resolusi, yang ada lagi investigasi opsi trilema, ada setelah itu buat keputusan. Terus lihat lagi hasil keputusan dan refleksikan. Dan saya ingin menyoroti untuk opsi trilema ini memang kita kadang-kadang di dalam mengambil keputusan itu perlu jalan keluar atau kompromi. Jadi kata-kata kompromi memang harus kreatif kita. Jadi karena kalau kita tidak kreatif, otomatis kita tidak bisa membuat keputusan yang kompromitif tadi ya, kompromi ya. Jadi bisa menggandeng dua kubu atau dua sisi. Ini sehingga sama-sama merasa terakomodasi kepentingannya, sehingga keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Nah, demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk modul 3.2. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan sebelum kita Oke, Pak Abriansyah silakan, mungkin ada pertanyaan. Mic-nya belum dibuka, Pak Abri. Oke. Terima kasih Pak Sunardi. Ketika kita mengambil keputusan, ya, sebagai contoh kita trilema tadi, kita harus berdasarkan trilema. Kita dihadapkan kepada masyarakat oligarki, Pak. Atau dihadapkan kepada masyarakat adat di pedalaman. Kadang hal-hal tiga ini juga tidak begitu berlaku, Pak. Ya. Karena keputusan itu kadang mutlak diambil oleh pemimpin. Mungkin dari pedalaman sana ada sebuah sekolah atau pesantren atau seperti apa. Keputusan akhir mungkin tetap berada di sentral pimpinan tadi. Bagaimana kita menghadapi ini, Pak, kira-kira? Ya, terima kasih Pak Abi, pertanyaan menarik sekali ini ya. Jadi terkait dengan keputusan sentralistik ya, Iya. atau boleh dikatakan otoriter. Ya, oligarki, otoriter. Otoriter dan sebagainya. Terus pokoknya harus begini kan itu Pak Abi. Iya. Karena memang mungkin mereka belum mendapatkan materi ini Pak.
yakin kalau mereka atau ya Pak, memang mereka sudah dapat tapi tidak mau berubah. Jadi Karena egoisnya itu terlalu kuat gitu Pak. Jadi sentralistik yang salapi itu Pak sebut itu. iya, jadi sulit memang kalau kita merubah paradigma orang-orang yang salafi, pokoknya harus begini, harus begitu. Jadi memang kita belajar itu tidak cukup hari 2 hari Pak, tapi kita berlanjut, dan untuk merubah seseorang itu kan sulit kan. Jangan berharap orang lain untuk berubah. Jadi biarkan orang itu berubah sendiri karena dirinya sendiri kan begitu Pak ya. Ada filosofi begitu. Kita jangan jadi Pak Narli, yang utama kita merubah mindset pimpinan-pimpinan kita ya secara betul Pak Abri. Kalau orang itu masih mindsetnya masih yang penting harus begini ya mohon maaf tidak akan terjadi perubahan. Tidak secara sporadis ya, bertahap gitu ya. Harus bertahap. Ya jenengan tugasnya yang sudah memahami tentang pengambilan dasar-dasar pengambilan keputusan, jenengan berikan begini loh Pak, begini. Mungkin karena perubahan itu datangnya tidak tiba-tiba Pak. Butuh waktu kan gitu ya Pak ini. Benar Pak. Kalau kita berada di pedalaman mungkin hukum adat nanti kalau dikerasin kan jadi hukum adat berlaku nanti. Itu teman-teman berada di pedalaman Kalimantan mungkin bisa pernah menghadapi seperti itu. Iya. Ini memang menghadapi orang-orang bahasanya mohon maaf ya, ada yang masih kolot dan sebagainya, sulit kan itu Pak ini ya. Masyarakat adat seperti itu Pak. Iya, masyarakat adat ya akhirnya ketua adat yang menjadi pilar utama pengambil keputusan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Lanjut Pak Fajar Triwibowo mungkin. Silakan Pak Fajar. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sunarli, izin bertanya kaitannya dengan pengambilan keputusan tadi Pak. Untuk saya yang ini Pak, ada kalanya kita dituntut untuk memberikan atau mengambil keputusan dalam waktu yang sempit itu Pak. Karena memang teknik-teknik atau tahap-tahap pengambilan keputusan kita sudah laksanakan ya, tetapi kan mungkin dalam waktu yang longgar. Ada kalanya kita dibutuhkan keputusan yang cepat. Ini mohon izin untuk share istilahnya pengalaman dari Bapak Sunarli dan arahan gitu Pak, manakala mendapatkan suatu kesempatan ataupun juga mungkin bisa jadi juga kesempitan karena sempitnya waktu harus mengambil keputusan. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Ini kalau kita sifatnya darurat Pak ya, kita kan sifatnya darurat Pak itu ya, harus diputuskan. Ya memang kita harus mengambil keputusan yang kita anggap melalui uji secara cepat dan singkat, dan itu kita anggap yang terbaik Pak. Ini kalau sifatnya darurat ya Pak ini ya. Contoh kebakaran, ada kebakaran, kita tidak perlu pikir ini harus ngomong ke siapa. Kita harus mengambil keputusan bahwa saya harus satu, mungkin ada mengambil pemadam kebakaran, 2 mungkin ada air yang di dekat kita kan gitu, harus kita padamkan. Jadi kalau situasi darurat memang keputusannya harus cepat. Ini kalau kita dalam darurat ya Pak ya. Tapi kalau ada waktu ya tentunya kita harus berdasarkan kebajikan tadi, tentang beberapa mungkin harus beberapa uji tadi melalui dilema etika, bujukan moral dan sebagainya, tentunya akan lebih baik gitu loh Pak. Tapi kalau Pak Fajar tadi pertanyaannya kalau dalam situasi yang darurat ya, ini kita harus betul-betul memastikan bahwa keputusan kita itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan walaupun sifatnya adalah tepat gitu. Ini Pak Khairul, silakan Pak Khairul. Mungkin. Terima kasih Pak Narli. Izin, saya tertarik dengan pertanyaan Pak Fajar tadi ya. Ya. Ketika kita diminta untuk mengambil sebuah keputusan cepat gitu. Cepat ya. Iya, cepat tapi harus tepat gitu ya. Nah, saya berilustrasi seperti awal-awal saya bisa nyupir Pak Narli. Jadi ketika awal-awal saya bisa nyupir itu saya harus memutar kanan sekitar 25 derajat, kemudian harus kecepatan sekian, gigi sekian dan seterusnya gitu.
Itu ketika saya awal-awal bisa nyupir. Tapi ketika seiring dengan saya seringnya nyupir, maka kemudian saya tidak berpikir lagi kecepatan 40 itu gigi 3 atau gigi 2 atau bahkan mungkin langsung gigi 4 dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena kita sering pakai. Nah, maksud saya terkait dengan itu, ketika tahap-tahap untuk pengambilan keputusan ini sering kita pakai, maka bahkan ketika kita diminta untuk mengambil keputusan secara cepat pun, itu kita akan bisa main gitu. Cet gitu. Nanti langsung ternyata saya sudah sesuai ya. Itu karena kita saking nek basa Jawa niku lanyah, Pak. Lanyahnya semua tahapan kita lewati, bahkan kita nggak berpikir gitu. Itu pendapat saya, Pak Narli. Ya, luar biasa Pak Heru masukannya, luar biasa Pak. Jadi memang kalau kita sudah terbiasa menggunakan teori, katakanlah karena keputusan-keputusan sudah terlalu sering kita pakai, otomatis itu sesuatu yang walaupun dengan cepat ya, mungkin itu yang terbaik gitu. Tapi ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa mengambil keputusan kalau ada kebakaran tentunya kita tidak usah harus menguji apa saja karena sudah di pikiran kita itu sudah ada kebiasaan seperti sopir katanya Pak Khairul tadi sudah terbiasa belok kiri belok kanan secara otomatis insting kita. Makanya tadi Pak Fajar bertanya menurut pengalaman Pak Narli, nah, kalau ini memang butuh pengalaman ya seperti sopir tadi, kalau sudah berpengalaman waktunya ngerem itu enggak usah perintah, di otak kita ini ngerem gitu ya. Ngegas itu kan secara otomatis Pak Khairul ya. Jadi karena biasa di otak kita ngerem, waktunya ngerem ya ngerem, waktunya ngegas ya ngegas, waktunya belok kiri tanpa di otak kita perintah kiri kanan, sudah secara otomatis enggak kita sadari sudah tangan kita akan membelokkan ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Pak Khairul, pemantapannya luar biasa Pak Khairul ya. Siap. Oke, lanjut kita untuk modul yang 3.2. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau nih Bu Kristanti, silakan Bu Kris. Kurang 2 orang lagi. Silakan. Bu Arta, Pak. Oh iya Bu Kris, Bu Aryani, Bu Arta gitu ya. Ya, nama saya panggilannya Bu Arta ya? Iya. Oke, Bu Arta, oke, monggo. Oke, sebelumnya selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Saya mencoba di modul 3.2 yang bagi saya ini menarik karena kadang kalau kita nggak memahami ini, maka banyak program-program di sekolah kita tuh yang tidak terlaksana, Pak. Yang menarik di sini selama ini pemahaman saya untuk membahas tentang aset itu lebih ke hanya sekedar barang. Tapi ternyata ada 7 aset yang yang dikupas di modul ini. Di sisi lain itu kita mengenal ada pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Nah, selama ini yang sering kami alami adalah pendekatan berbasis kekurangan. Jadi kalau ada program kegiatan terus ada masalah berhenti. Misalnya banyak teman-teman, karena saya guru IPA ya, banyak teman-teman yang tidak mau ke laboratorium karena nggak ada alatnya. Atau banyak teman-teman yang nggak mau ke laboratorium karena nggak ada laborannya. Itulah sebenarnya masalah. Kalau misalnya kita bisa berkreatif sedikit ya untuk mencari alat-alat sederhana atau bahkan mungkin alat-alat yang misalnya kalau kita nggak punya alat kit ya kita pakai simulasi elektronik yang ada di internet ya, kita bisa download sehingga anak-anak itu minimal bisa membayangkan kalau memang nggak bisa memegang alat-alat tersebut. Jadi sebagai guru jangan sampai kita gagal melakukan program atau merancang kegiatan nggak jadi hanya karena tidak punya ada kekurangan. Misalnya nggak punya alat atau bahkan seperti contoh tempat kami pada saat kami mau merayakan ulang tahun sekolah Pak, di BOS itu kan nggak ada dana untuk sekolah itu nggak ada nama rekeningnya. Tetapi kita kan harus merayakan juga hari ulang tahun tersebut. Nah, kalau kita tanya ke bendahara, Mbak, ada nggak uang untuk kegiatan HUT? Kita punya buat panggung, kita seni, anak-anak bisa mengekspresikan hobinya, ya, talentanya. Dia bilang nggak ada Bu, nggak ada di rekening untuk dana HUT.
terus kita berhenti, ya sudah kalau begitu nggak ada perayaan ulang tahun aja, kita upacara bendera yang nggak berbayar ya, terus pelajaran biasa. Selesai. Ada sebenarnya anak-anak kita kan butuh event-event yang bisa mengembangkan talenta mereka. Nah, dengan kita melihat 7 aset yang teridentifikasi di sekolah dan juga di sekitar sekolah, akhirnya kami bisa melakukan kegiatan tersebut tanpa harus dibiayai oleh bos atau bosnya dari pemerintah. Misalnya tentang aset, terutama aset politik ya, kita bisa bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di sekitar sekolah ya, mungkin untuk tempat kegiatan, bisa juga untuk pendanaan. Itu tentang kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan tapi nggak punya dana, maka kita akan berbasis aset atau berbasis sumber daya yang dimiliki. Kemudian selama ini kami berpikir bahwa aset sekolah itu ya aset dan sekolah. Tapi ternyata tidak. Jadi pada saat kita belajar di modul 3.2 ini, ternyata kita dibuka kawasan bahwa aset itu bisa loh di sekitar sekolah. Nah, kami bergembira karena ternyata di sekitar sekolah kami, saya ngajar di SMP 5 di Kota Baru itu banyak aset yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah, kepentingan sekolah. Misalnya di depan ada dosen, di situ ada kolam renang Bang Tirto. Nah, kalau kita bisa asetnya itu aset berhubungan dengan politik misalnya dengan MOU, kita bisa menggunakan ya bekerja sama di situ. Di situ juga ada museum-museum yang ada di sekitar sekolah kami. Bisa kita gunakan. Ada juga rumah sakit, sehingga kalau ada apa-apa tentang kesehatan anak atau kecelakaan kecil di sekolah, kita bisa lari ke rumah sakit tersebut. Akhirnya kita terbuka wawasannya, dan ini yang juga akan saya sampaikan di samping nanti saya tertarik juga menyampaikan untuk kepemimpinan murid ya. Saya ingin juga menyampaikan ke teman-teman bahwa aset itu ternyata tidak hanya yang ada di sekolah, kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar kita. Dan itu bisa terlatih pada saat kita mengajak CGP kita untuk berdiskusi kelompok dalam lokasi sekolah yang berdekatan, sehingga kebetulan kami mendampingi di Bantul, mereka bisa tentang pantai, mereka bisa, ternyata itu aset juga yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Itu Pak yang menarik dari modul 3.2 ini tentang pendekatan berbasis aset dan berbasis masalah. Terima kasih Pak. Luar biasa Bu Arta, berbagi praktek baiknya. Lanjut, siapa lagi yang mau menyampaikan untuk modul 3.2 ini? Ayo. Memang Bapak Ibu saya juga pernah ya mendampingi sebuah sekolah di Kabupaten Mojokerto. Itu kebetulan Pak Nari awal-awal jadi fasilitator dulu ya. Karena Pak Nari jadi fasilitator angkatan 3. Itu ada sekolah yang mau memprogramkan sesuatu karena ada CGP-nya juga ya. Saya bersama-sama dengan kepala sekolahnya, kebetulan kepala sekolahnya juga itu sekolah penggerak juga. Kita mengidentifikasi aset Bapak Ibu ya. Akhirnya ketemulah di situ ya, yaitu di daerah itu banyak karawitan, grup-grup karawitan, grup wayang ya. Ada grup-grup kuda lumping dan sebagainya. Akhirnya kita identifikasi dan terbentuklah, akhirnya muncul di modul 3.3 itu, yaitu kegiatan program yang berdampak pada murid, yaitu ekstrakurikuler karawitan dan pedalangan Bapak Ibu. Nah, kebetulan di situ ada dalang, ada wiyogo. Nah, ternyata ada wali murid yang wiyogo, ada wali murid yang dalang tadi. Akhirnya kita maksimalkan, bekerja sama, dan dia mau melatih anak-anak. Dan hasilnya Bapak Ibu bisa sampai
juara tingkat nasional pedalangannya, karawitannya ya. Terus yang kedua juga gitu. Identifikasi ternyata guru ya, guru di SMP itu ada pelatih bola voli, tapi bukan guru olahraga. Kan aneh ya. Jadi pelatih bola voli namanya pelatih bola voli Ivoda itu bukan guru olahraga, tapi pelatih bola voli. Akhirnya kita identifikasi dan kita buka ekstrakurikuler bola voli. Dan pernah juara nasional, juara 1 nasional di Makassar dulu pertandingan bola volinya. Luar biasa memang, ini perlu aset-aset seperti Bu Arta tadi, juga kolam renang. Mungkin juga sekolah-sekolah itu dekat dengan lapangan sepak bola, ya toh, dengan desa. Akhirnya kita bisa MOU dengan aset politik. Ingat bahwa aset politik itu kan terkait dengan kekuasaan dan kebijakan ya. Jadi kalau politik itu sudah tegas bahwa terkait dengan kekuasaan dan kebijakan. Kepala sekolah itu juga memiliki aset politik, kepala desa juga memiliki aset politik karena terkait dengan kekuasaan dan kebijakan. Contohnya kepala sekolah membuat MOU dengan desa, otomatis MOU dengan kepala desa. Ini juga kepala desa juga bisa sebagai aset politik ini Bapak Ibu, kepala dinas dan sebagainya, karena terkait dengan kekuasaan dan kebijakan. Ini juga perlu kita gali karena kita sebagai orang-orang calon-calon pemimpin ya. Ini jenengan nanti kalau lulus walaupun CGP rekognisi tapi harganya sama Bapak Ibu ya dengan CGP reguler. Insya Allah nanti walaupun perubahan kebijakan di kementerian, saya rasa tetap penghargaan tetap sama. Seperti juga dulu itu ada diklat cakep ya di Solo, P4TK itu ya, itu tetap sampai sekarang masih bisa digunakan sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir perubahan-perubahan kebijakan ya. Makanya mari kita dalami materi, khususnya materi 3.1 tadi Bapak Ibu ya, itu luar biasa. Dan sekarang 3.2 kita belajar memetakan aset-aset itu, baik yang biotik maupun yang abiotik. 7 aset ya. Mungkin yang paling sulit rata-rata di diskusi-diskusi itu aset politik. Nah, sudah tegas di sini bahwa aset politik itu kaitannya dengan kekuasaan dan kebijakan. Kepala sekolah itu juga memiliki aset politik, kepala desa, mungkin juga bupati atau kepala dinas terkait bantuan-bantuan kegiatan dan sebagainya, itu juga masuk aset politik. Baik Bapak Ibu, untuk modul 3.2 lanjut untuk modul 3.3. Silakan, mungkin ada yang 3 orang yang memberikan berbagi praktek baiknya atau pemahaman. Silakan Bapak Ibu. Ayo, silakan. Pemahaman Bapak Ibu tentang modul 3.3 itu bagaimana? Silakan. Bu Sri, belum ngomong sama sekali Bu Sri. Silakan Bu Sri. Bu Sri, Pak Setiarso, monggo Bu Sri, sama Pak Setiarso belum ngomong sama sekali. Saya rindu suaranya Bu Sri sama Pak Setiarso. Silakan Pak. Kedengaran Pak suara saya Pak? Oh dengar. Mohon izin Pak, ini kebetulan saya sedang menerapkan modul 3.3 saat ini. Oke, silakan. Saya saat ini sedang menerapkan, tapi ini memang sudah menjadi rutinitas kita di sini. Nah, kebetulan saya pengajar marching band ya, di daerah kabupaten saya. Jadi saya yang biasa di sini melatih kegiatan itu di beberapa sekolah. Jadi padat, jadwal saya padat sekali, hampir di tiap kecamatan juga saya ambil untuk melatih ekstrakurikuler.
Nah, ini menyangkut dengan setelah saya ingat-ingat, oh iya benar, ekstrakurikuler ada di modul 3.3, kebetulan sekali. Nah, yang mana kan kita membahas ada 3 ya Pak ya di situ tentang intrakurikuler, kemudian yang kedua ini saya sering kesulitan menyebutnya kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kokurikuler ya. paling kesulitannya menyebutnya di kegiatan yang kokurikuler itu. Jadi kalau untuk intrakurikuler itu biasanya kegiatan kita yang berada di dalam kelas, mungkin seperti itu pemahaman saya. Kemudian kokurikuler itu kita, halo, kedengaran ya? Seperti menghilang. Oke. Lanjut Bu, dengar Bu. Kegiatan mengembangkan karakter murid kita, kemudian ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang berada di luar sekolah, baik itu yang dibuat programnya oleh sekolah maupun program yang dibuat oleh di daerahnya masing-masing seperti itu. Mungkin itu Pak yang dapat saya tangkap dari modul 3.3. Saat ini saya mohon izin sambil mendampingi nih Pak. Jadi tadi bagi sesi saya sambil ini mengikuti ruang virtual kata saya seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Bu Sri Winarti, luar biasa. Nah, mungkin ada yang lain, silakan. Bu Arta, silakan Bu Arta. Makasih Pak. Oke, monggo Bu. Kepemimpinan murid kadang-kadang itu kita abaikan ya Pak, karena kadang kita tuh nggak yakin ya kalau murid kita tuh bisa melakukan apa yang kita inginkan. Jadi kadang kita nggak percaya kepada mereka, apalagi mungkin kami ya, saya ngajar di SMP berarti anak-anak masih anak-anak remaja, tapi ternyata tidak Pak. Jadi terbukti tempat kami itu kita punya podcast di sekolah, dan awalnya kami itu merancang podcast itu ya akan mengelola para guru. Tapi ternyata pada saat kami serahkan kepada anak-anak OSIS, MPK, dan ternyata malah jalan. Mereka sekarang sudah buat podcast sudah beberapa rekaman. Dan gurunya malah belum pernah mengisi ya podcast tersebut. Jadi artinya kita nggak bisa a priori ya ke anak-anak ya, walaupun anak itu masih muda, masih remaja, mungkin kita berpikir itu masih nyunyuk, belum bisa mengambil keputusan, tapi ternyata tidak. Itu yang menguatkan kami ya, saya khususnya, bahwa memang kita harus mulai percaya kepada anak-anak kita, jangan disamakan dengan kita saat seusia mereka. Anak-anak kita sekarang ini luar biasa hebat. Jadi mengembangkan kepada teman-teman saya bahwa anak-anak kita itu bisa melakukan melebihi ekspektasi kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Arta, luar biasa. Ya memang kalau kita sering memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita, seperti Pak Khairul Arifin tadi loh, menggambarkan ya, seperti orang nyetir latihan, kalau sudah terbiasa refleks itu sudah terlatih tanpa diperintah kanan kiri, sudah otomatis tangan kita itu membelokkan kiri secara otomatis. Juga demikian anak-anak, kalau kita sering memberi kepercayaan kepada anak-anak, otomatis di dalam melakukan kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan OSIS atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan OSIS, ini saya rasa anak SMP sudah mampu, memang sudah mampu. Tinggal kita berani enggak memberikan kepercayaan kepada anak-anak itu. Dan tentunya kita tidak lepas ya Bu, tidak boleh lepas ya, tetap harus melalui pendampingan Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Khairul Arifin, silakan Pak Khairul. Terima kasih Pak Narli. Kan ada di modul itu ada 3 tahap ya. Ada voice, choice, sama ownership ya Pak ya, betul ya? Ownership ya. Choice. Jadi voice, choice, ownership. Ownership ya, betul. 3. Nah, saya merasa kalau dari cerita Bu Arta tadi, program itu jalan karena
karena siswa merasa memiliki program itu. Betul. Karena pilihan saya, maka kemudian ini menjadi milik aku gitu. Ketika ini menjadi milik aku, ya tak jalankan gitu. Nah, kemudian dia punya pilihan karena dia punya kesempatan untuk bersuara. Ya. Jadi untuk bersuara. Nah, maksud saya mohon arahan kalau yang ini. Apakah kemudian anak-anak perlu kita arahkan dari tahapan yang pertama? Maksud saya anak-anak kita pandu untuk ayo bersuara gitu. Kemudian setelah itu ayo dipilih gitu. Walaupun sebenarnya dari pihak sekolah sendiri itu sudah punya pilihan yang menurut sekolah bagus. Tapi ketika siswa merasa itu pilihanku, walaupun sebenarnya itu juga pilihan sekolah, maka kemudian anak-anak akan merasa memiliki. Nah, ketika merasa memiliki itulah kemudian program akan jalan walaupun dalam tanda petik gurunya kalah. Ini sekolahnya Bu Arta ya, yang gurunya kalah. Kalau di sekolah saya gurunya nggak kalah, Pak. Oh iya, Okay. Guru tidak boleh kalah sama murid ya. Oh iya. Harus sakti mandraguna katanya gitu. Wah benar Pak Khairul, karena kalau anak itu kita beri kesempatan voice choice ownership ya. Jadi dari suara dulu, anak-anak kita beri kesempatan untuk ingin apa sih kan gitu ya. Jadi suaranya diberi kesempatan untuk bersuara. Maksudnya menginginkan apa. Setelah itu anak-anak akan memilih ya. Umpamanya kalau Bu Sri Winarti tadi kan tentunya ada katanya sulit gitu. Contoh menentukan kegiatan P5 ya. Temanya apa, terus kegiatannya apa. Kalau anak-anak kita libatkan, baik suara, pilihan, terus anak-anak kita beri kesempatan untuk memimpin, tentunya tidak kita lepaskan Bapak Ibu ya, tetapi tetap dilakukan pendampingan. Karena kita di dalam co-curricular atau P5 itu, kita sifat guru itu sebagai fasilitator kan gitu ya. Nah, untuk ini sedikit agak Bu Sri, akan ada intrakurikuler, co-curricular, ada ekstrakurikuler. Memang di modul itu disebutkan 3 itu, intrakurikuler, co-curricular, ekstrakurikuler. Tapi di sekolah tentunya ada kegiatan pembiasaan ya. Ya kan ada pembiasaan maunya sholat duha bersama. Kalau di sekolah-sekolah ada mungkin sholat duhur berjamaah, atau ada mungkin Jumat sehat atau Jumat bersih dan sebagainya. Itu memang kalau di modul itu hanya 3, tapi perlu kita tambahi kalau di sekolah-sekolah itu ada namanya kegiatan pembiasaan. Nah, tentunya kita di dalam memilih atau menentukan itu juga harus melibatkan anak-anak, termasuk kegiatan co-curricular, ekstrakurikuler maupun pembiasaan tadi. Tentunya yang pernah saya praktekkan itu ekstrakurikuler tadi Pak. Jadi Bapak Ibu ya, terkait ekstra pedalangan dan karawitan tadi. Itu luar biasa Pak hasilnya. Karena memang basicnya di daerah itu memang basic suka kesenian karawitan dan wayang gitu loh. Akhirnya wali murid kita undang, anak-anak dan kita wali murid setuju untuk ekstra karawitan dan pedalangan itu. Bahkan telah menelurkan 3 dalang cilik itu di SMP tersebut ini. Nah, ini. Memang benar sekali Bapak Ibu, jadi seperti Bu Arta tadi dan Pak Khairul bahwa memang di dalam pemilihan kegiatan, baik anak-anak kita berikan suaranya bagaimana, pilihannya bagaimana. Terus juga anak-anak kita berikan kesempatan untuk memimpin. Tapi perlu kita garis bawahi dalam hal ini guru selaku fasilitator dan mendampingi. Ya, Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu untuk diskusi kita, dan tentunya mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan ke informasi penugasan untuk rukol besok. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan Bapak Ibu ya.
Kesimpulannya Bapak Ibu, maaf, ada kesimpulan mungkin 1 atau 2 orang untuk memberikan kesimpulan sebelum saya memberikan penguatan. Silakan, angkat tangan. Ada waktu kira-kira 10 menit sebenarnya. Silakan Pak Anang. Silakan Pak. Jadi, baik. Mengkoneksikan materi 3.1, 3.2, 3.3 ya. Silakan Pak. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, tadi saya terlambat mengikuti forum ini Pak. Izin memberikan sedikit tentang terkait dengan modul di dalam modul 3.3 ini. Jadi menurut saya Pak, ada satu modal penting bagi terutama saya sendiri sebagai calon guru penggerak bahwa terkait dengan pengambilan keputusan dan hubungannya dengan bagaimana penentuan program-program strategis gitu. Jadi dalam penentuan program-program yang akan dilaksanakan di sekolah yang tadi saya menyimak ada voice dan choice itu tentunya mohon maaf apakah ini ya suara saya terdengar atau ada jelas Pak, jelas sekali Pak Anang. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi dalam modul 3 ini benang merahnya adalah bagaimana saya memandang program-program yang strategis itu harus didasarkan pada pengambilan keputusan atau penggunaan kaidah-kaidah keputusan yang baik sehingga pada akhirnya nanti program-program itu dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, agar program itu dapat dipertanggungjawabkan tentu ada ekosistem yang yang baik. Nah, ekosistem yang baik ini ditentukan oleh seorang pemimpin yang pandai dalam mengelola sumber daya di sekolahnya, terutama 7 sumber daya yang sangat strategis di sekolahnya. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anang mewakili teman-teman untuk membuat kesimpulan ya. Jadi tentunya Bapak Ibu di modul 3 ini yang pertama bagaimana kita mengambil keputusan dengan berdasarkan beberapa metode baik itu melalui uji dan sebagainya. Terus kalau di modul 3.2 itu bagaimana kita mengidentifikasi aset-aset. Terus modul 3.3 ini adalah bagaimana kita mengelola program yang berdampak pada murid. Tentunya ujung-ujungnya itu bisa di co-kurikuler, bisa di ekstrakurikuler maupun di pengembangan di pembiasaan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut untuk penugasan Bapak Ibu ya. Penugasan di ruang kolaborasi untuk besok Bapak Ibu ya. Ini dilakukan pada hari kedua sesi ruang kolaborasi. Pengerjaan protokol ini Bapak Ibu dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan penilaian dari fasil pemandu. Kemudian dilakukan dengan tujuan agar fasilitator itu lebih siap saat menemani CGP mengerjakan tugasnya. Selain itu agar fasilitator rekognisi mendapat pengalaman yang semakin utuh dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Durasi pengerjaan minimal 2 JP atau 90 menit minimal Bapak Ibu ini ya. Fasilitator membagi kita menjadi 3 kelompok. Gimana kelompoknya, tetap atau berubah Bapak Ibu? Tetap saja Pak. Oke, tetap ya. Kita sepakati tetap ya. Terus tugasnya adalah merancang program atau kegiatan yang mendorong aspek suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Nah, untuk penugasan aksi nyata Bapak Ibu, ini nanti silakan membuat rancangan tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu nanti saya akan memberikan umpan balik di rancangan tersebut. Setelah itu Bapak Ibu menjalankan aksi nyata. Jadi aksi nyata 3.3 itu perubahan kecil. Ya, nanti Bapak Ibu mau jalan perubahan kecil dari apa yang sudah dipelajari dengan menerapkan tahapan Bagja.
Dan yang kedua, menunjukkan perubahan kecil dari apa yang sudah dipelajari melalui produk atau portofolio. Ini rancangan tindakannya Bapak Ibu, nanti saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Contohnya, lini masanya sudah jelas. Rubrik penilaiannya ini Bapak Ibu, nanti silakan digunakan. Ya, ada peristiwa, fact, feeling, ya, jadi kayak zona refleksi, binding, ya. Penutup Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan tentang rukol ini Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu. Jadi kan sudah terbiasa Bapak Ibu ya kemarin. Setelah itu setelah selesai Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu segera mengunggah ya, jangan dibiarkan ini. Saya tunggu jadi selesai langsung diperbaiki, setelah itu diunggah di tempat rukol di LMS Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu tentang penugasan ini? Nah, yang aksi nyata Pak. Iya, yang aslinya. Yang maksudnya pertanyaannya Bu Warta? Iya, kita dapat tugas aksi nyata apa Pak? Kurang jelas tadi Pak. Ini Bapak Ibu ya. Nah ini Ibu nanti membuat rancangan tindakan ya. Nah, rancangan tindakannya kan ini Bu ya. Ya. Nah, dengan menggunakan bagja, tahapan bagja. Setelah itu nanti Bapak Ibu upload mungkin di demonstrasi kontekstual ya itu. Coba. Nanti kalau tempat ada di LMS ya. Setelah itu Bapak Ibu nanti setelah saya lihat, saya beri umpan balik, selesai langsung bisa dipraktekkan di aksi nyatanya. Ya. Inilah, ini rancangan tindakannya, tujuannya, ya. Silakan diberi judul. Setelah itu ini nanti diterapkan pada waktu aksi nyata. Nah, aksi nyatanya itu nanti dalam bentuk portofolio, ya. Ini mungkin produk atau apa atau video atau apa gitu ya. Silakan bebas. Bisa video, bisa portofolio, ya. Nanti bisa diunggah di LMS Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu. Yang penugasan kelompok tadi Pak Narli. Apa Pak? Penugasan kelompok tadi Pak gimana Pak? Iya. Bentar, yang penugasan kelompok. Yang mana Pak? Iya itu nah, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu kan melakukan rukol bersama teman-teman ya, menjadi 3 kelompok ya. Nah, tanpa saya, seperti biasanya loh Bapak Ibu ya. Dengan tujuan Bapak Ibu nanti dilihat di LMS Bapak Ibu ya, nanti tugasnya. Lakukan dengan tujuan agar pasien lebih siap menemani CGP mengerjakan tugas. Selain itu agar pasien mendapatkan pengalaman yang semakin itu dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Durasi pengerjaan minimal 2 JP. Bapak Ibu sudah ini Bapak Ibu ya, tugasnya adalah merancang program. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pak Abri. Ini loh. Nah, merancang program yang mendorong adanya aspek suara, pilihan dan kepemimpinan murid. Ini, membuat ini dulu. Izin Pak Narli. Dalam. Itu berarti dikerjakan secara kelompok ya? Iya betul. Jadi nanti yang diunggah itu adalah hasil kerja kelompok. Oh siap.
Oke, ya, termasuk yang aksi nyatanya setelah di ACC Pak Narli maksud saya. Iya, ya. Jadi ini kan masuk di rukol ya Bapak Ibu hasilnya ya. Yang ini, yang tugas rukol ini, ya Bapak Ibu nanti membuat rancangan program yang mendorong aspek suara pilihan dan kepemimpinan murid. Ya, nah, dibahas ya. Setelah itu ada penugasan aksi nyata, Bapak Ibu ya. Jadi yang ini untuk rukol bisa dilihat Bapak Ibu ya. Yang ini untuk rukol Bapak Ibu ya. Sakit Pak, sakit dilihat. Nah, itu beda dengan yang ini. Kalau ini untuk aksi nyata Bapak Ibu ya. Pribadi ya Pak. Aksi nyata pribadi, yang tadi yang kelompok ya Pak. Ya, yang ini kelompok. Ya. Ini nanti diunggah di untuk unggah hasil rukol ya. Ya, jelas Pak. Jelas ya. Kalau ini untuk untuk demonstrasi, dekon. Untuk aksi nyata nggih. Rancangannya masuk demonstrasi kontekstual ada di mana, Pak? Rancangannya ini Bapak Bu, ini Bapak Ibu. Ini masuk demonstrasi kontekstual ya. Ya. Terus nanti aksi nyatanya portofolio ini kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan Pak. Itu masuk aksi nyata, nggih. Oke. Pak, batasnya kapan Pak? Nggak ada dilihat di LMS ya Bapak Ibu. Saya nggak melihat LMS ya. Warta itu takon batas. Mesti sok molor itu Pak. Jumat Pak, itu batasnya Jumat Pak. Menarli Jumat pukul 23.59 batasnya. Yang mana yang Jumat Pak Anang? Yang unggah tugas. Iya, Jumat ya Pak ya, nggih. Jumat. Pokoknya kalau masalah kecepatan saya serahkan ke Bu Arta untuk untuk tugas-tugas itu. Yes. Jangan nyindir Bapak. Yes. Tapi buktinya kan selesai Bu Arta ya. Alhamdulillah. Ya. Itu selalu dikejar-kejar Pak. Tak obrak-obrak. Kadang-kadang yang mikir gini, Bu Arta kemana ya, gak komen belas ini. Akhirnya tak japri, akhirnya muncul. Yang tak tunggu japrinya Pak Sunarli. Kalau membaca postingan Pak Sunarli itu langsung kenyang perut Pak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup bersama Bapak Ibu. Oke Pak. Silakan dibuka on kamera semua. Bu Sri Winarti oke, terus Pak Abri bisa Pak Abri dibuka. Asik foto. Mungkin Mbak, saya sudah buka tapi enggak muncul. Ya. Coba oke. Ya. Bentar baru tak kirim di grup ya. Ya. Ini Pak Abri nggak nampak itu fotonya ya. Udah, demikian Bapak Ibu. Ini pertemuan terakhir ya Pak Narli ya? Pertemuan terakhir berarti ini ya? Iya. Daring maksudnya. Ya nanti moga-moga nanti kita ketemu di Jogja pas rakor. Ditunggu. Rakor. Amin. Penutupan Desember Terima Pak. kasih Bapak Ibu semuanya. Jaga kesehatan, jaga diri. Semoga kita sehat. Dan jangan lupa tidur yang 8 jam ya, jangan kurang, jangan melekan aja. Iman, terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf dan saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sunarli. Matur nuwun Pak Narli. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.